Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang guru terkenal dalam Ayurveda mengenai cara yang benar untuk meminum air guna meredakan berbagai masalah seperti nyeri tubuh, gangguan pencernaan, dan kelelahan. Mari kita mulai dengan cerita terkenal ini. Teman-teman yang terhormat, kita seringkali berpikir bahwa air begitu dasar sehingga kita bisa meminumnya kapan saja dan dalam jumlah yang kita inginkan. Namun, pandangan ini sangat keliru. Karena meskipun air terlihat sepele, air sangat penting agar tubuh kita berfungsi dengan baik. Racun yang menumpuk di dalam tubuh harus dikeluarkan, baik melalui sistem pencernaan, kulit, atau perubahan berat badan. Air memiliki peran penting dalam proses ini. Oleh karena itu, jumlah air, cara meminumnya yang benar, waktu yang tepat untuk meminumnya, dan cara kita meminumnya adalah faktor-faktor yang sangat penting. Apa saja manfaat dari konsumsi air yang tepat dan masalah apa yang bisa muncul jika kita tidak memahami hal ini dengan benar? Jadi, meskipun pola makanmu seimbang, tubuhmu tidak akan bisa memanfaatkan nutrisi dengan baik yang bisa menyebabkan berbagai masalah di masa depan, seperti sembelit, penumpukan gas, dan gangguan hati. Kamu juga bisa mengalami kelelahan, batu ginjal, sistem kekebalan tubuh yang lemah, penyakit yang sering kambuh, reaksi alergi pada kulit, bintik-bintik, gatal, ruam, dan bekas di wajah, jerawat, komedo, kulit kering yang ekstrim, kesulitan makan atau minum, nyeri sendi, dan penumpukan lemak di area tubuh yang tidak diinginkan. Penggunaan air yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai masalah serius, seperti kemacetan, sakit kepala dan pusing, kesulitan mengontrol berat badan, kerontokan rambut, dan masalah tidur di malam hari. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan membahas pentingnya air bagi tubuh kita, fungsinya dalam tubuh, dan jumlah air yang disarankan setiap hari untuk menjaga hidrasi yang baik. Kita juga akan membahas bagaimana mengenali apakah tubuh sedang kekurangan cairan, berapa banyak gelas air yang sebaiknya diminum sekaligus, bagaimana cara meminum air, kapan waktu yang paling tepat untuk melakukannya, dan cara yang benar untuk menghidrasi tubuh. Kita juga akan membahas jenis air yang lebih baik, apakah air dingin atau hangat. Dalam tema kali ini, kita akan meneliti bagaimana air dengan suhu ruangan atau hangat dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan berat badan. Jadi, perhatikan cerita ini. Pada zaman dahulu, ada seorang ahli Ayurveda terkenal yang dikenal sebagai guru. Pria ini, yang memiliki janggut lebat, sedang memberikan ajarannya di sebuah desa kecil. Dia menjelaskan kepada penduduk setempat tantangan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan mengajarkan pedoman yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Terkadang, beberapa kelalaian kecil bisa menyebabkan komplikasi kesehatan yang cukup serius. Kemudian, sang guru menjelaskan kepada semua orang bahwa meskipun air tampak seperti sumber daya yang tidak penting, penggunaannya yang salah bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Setelah mendengar kata-kata guru tersebut, seorang pemuda di antara penduduk berdiri dan bertanya, "Guru, bagaimana mungkin air bisa menyebabkan penyakit serius?" "Air itu penting untuk kehidupan. Tanpa air, umat manusia tidak akan bisa bertahan," kata pemuda itu. Mendengar ini, sang guru menjawab, "Anakku, bukan air itu sendiri yang menyebabkan penyakit, tetapi konsumsi yang tidak tepat bisa menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh, terkadang tanpa kamu sadari." Kemudian, instruktur berbicara kepada audiens dan berkata, "Hari ini saya akan memberi Anda beberapa rekomendasi sederhana tentang air yang, jika diikuti, akan membantu Anda menjaga kesehatan yang baik sepanjang hidup dan mencegah penyakit di masa depan. Jika Anda mengikuti rekomendasi ini selama 12 hari, Anda akan melihat perubahan yang luar biasa pada tubuh Anda." Instruktur menekankan pentingnya air untuk kesehatan kita. Perhatikan bahwa antara 60 hingga 70% tubuh kita terdiri dari air. Air yang kita konsumsi digunakan oleh berbagai organ, seperti ginjal, hati, paru-paru, sistem pencernaan, dan hampir semua organ lainnya.
Air sangat penting untuk fungsi tubuh kita yang benar dan, khususnya, untuk menjaga sel-sel tubuh kita dalam keadaan baik. Kemudian, instruktur menjelaskan kepada semua orang bahwa sangat penting untuk memahami baik jumlah minimum maupun maksimum air yang harus dikonsumsi setiap hari dan bagaimana mengenali jika tubuh kekurangan hidrasi. Perhatikan bahwa setelah periode dehidrasi singkat, urin mulai berubah menjadi kuning, pencernaan menjadi kurang efisien, dan kulit wajah serta tubuh menjadi semakin kusam dan kendur. Jika hidrasi yang tepat tidak diperhatikan sejak awal, gejala-gejala ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengonsumsi jumlah air yang cukup setiap hari. Selanjutnya, instruktur akan menjelaskan jumlah air yang disarankan untuk dikonsumsi sepanjang hari dan jenis air mana yang lebih baik, apakah air panas, dingin, atau pada suhu ruangan. Untuk memahami ini, penting untuk mengetahui elemen yang membentuk air dan bagaimana air dapat membantu meningkatkan kesehatan kita. Teman-teman yang terhormat, meskipun air tidak mengandung kalori, air sangat penting untuk menjaga kita tetap terhidrasi dan untuk menghilangkan racun dari tubuh kita. Air juga membantu menjaga kulit kita tetap sehat, mendukung fungsi kognitif, meningkatkan pencernaan, menguntungkan penglihatan, memperkuat sistem tulang, dan mendukung fungsi hampir semua organ. Oleh karena itu, air sangat penting untuk kesejahteraan kita. Meskipun kita bisa bertahan lama tanpa teh, kita tidak bisa bertahan hidup banyak hari tanpa air, karena air yang ada di tubuh kita hilang melalui urin dan pernapasan. Sekitar 2 liter air dibuang setiap hari, sehingga sangat penting untuk menggantikan jumlah tersebut. Sebenarnya, jumlah air yang perlu dikonsumsi setiap individu setiap hari bergantung pada keadaan kesehatan, tempat tinggal, iklim, berat badan, dan tingkat aktivitas fisiknya. Namun, disarankan agar seseorang mengonsumsi antara 2,5 hingga 3 liter air setiap hari, yang setara dengan sekitar 10 hingga 12 gelas. Pada bulan-bulan musim panas, ketika keringat meningkat, mungkin perlu sedikit meningkatkan jumlah air yang dikonsumsi. Selain itu, mereka yang berolahraga umumnya membutuhkan lebih banyak air daripada rata-rata karena kehilangan cairan yang signifikan akibat keringat. Sekarang, sang guru mengajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi jika kita mengonsumsi lebih banyak air dari yang diperlukan. Perhatikan baik-baik. Jawabannya adalah bahwa kelebihan dari zat apapun bisa berbahaya. Minum air secara berlebihan bisa membebani ginjal dan meningkatkan risiko ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh secara signifikan. Perhatian, banyak orang berpikir bahwa mereka bisa meminum air dalam jumlah berapapun dan kapan saja. Namun, pemikiran ini sepenuhnya salah karena konsumsi air yang tidak tepat bisa memiliki konsekuensi buruk bagi tubuh. Ada berbagai efek yang mungkin timbul. Oleh karena itu disarankan untuk minum air saat duduk dan melakukannya secara perlahan. Sangat bermanfaat untuk menjaga cairan di dalam mulut dan menggerakkannya selama sekitar 4 detik sebelum menelannya. Dengan melakukan prosedur ini, air liur dalam mulut kita yang bersifat alkali akan menuju perut dan mengurangi keasaman yang secara signifikan membantu meningkatkan pencernaan. Jika kita berdiri atau minum air dengan cepat, ginjal kita tidak dapat menyaring cairan secara efisien. Demikian juga, jika kita minum air langsung dari botol daripada menggunakan gelas, banyak gelembung udara bisa masuk ke tubuh kita yang dapat meningkatkan risiko rasa sakit pada sendi di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengonsumsi air saat duduk dan melakukannya secara perlahan, dalam 4 atau 5 tegukan. Selain itu, disarankan untuk hanya meminum antara 1 hingga 1,5 gelas air setiap kali, atau jumlah yang benar-benar Anda perlukan sesuai dengan perasaan kebutuhan hidrasi Anda. Jika Anda minum terlalu banyak air sekaligus, ginjal Anda tidak akan dapat memprosesnya dengan benar, dan air tersebut akan dibuang melalui urin tanpa digunakan oleh tubuh. Kemudian, sang guru menjelaskan bahwa sangat penting untuk memahami jenis air yang harus diminum,
apakah itu panas, dingin, atau suhu ruangan. Ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang sangat dingin, tubuh kita harus memanaskannya terlebih dahulu sebelum dapat diserap. Hal yang sama terjadi pada air. Saat kita minum air dingin dari lemari es, air tersebut perlu dipanaskan di perut kita sebelum tubuh dapat menggunakannya. Selain itu, tubuh harus menunggu waktu agar air dapat diserap dengan benar. Air yang ada di perut tidak akan cepat dipanaskan, dan air dingin dapat mengeraskan makanan yang sudah dicerna, yang memperlambat proses pencernaan secara signifikan dan memperburuk kesulitan dalam proses pembuangan. Oleh karena itu, penting agar air selalu berada pada suhu ruangan atau sedikit hangat. Air yang berada pada suhu hangat akan cepat diserap oleh tubuh dan membantu dalam proses pemecahan makanan yang telah dicerna, yang pada gilirannya memperbaiki pencernaan dan mendukung kesejahteraan pencernaan. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini dan subscribe ke saluran untuk mendapatkan saran terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Ahli tersebut menjelaskan bahwa penting untuk belajar membedakan kapan waktu yang tepat untuk minum air dan kapan tidak. Seringkali, orang melakukan kesalahan dalam hal ini, yang sering mengarah pada masalah kesehatan. Sangat penting untuk mengetahui kapan menghindari konsumsi air, lebih penting daripada kapan meminumnya. Oleh karena itu, pertama-tama mari kita bahas situasi di mana tidak disarankan untuk minum air, dan setelah itu kita akan membahas saat-saat di mana minum air dianjurkan. Tidak ada masalah jika meminum 1 atau 2 teguk air sebelum makan, karena ini membantu makanan kering untuk meluncur lebih mudah melalui tenggorokan dan mengurangi risiko cegukan, baik sebelum maupun setelah makan. Namun, ketika disarankan untuk meminum 1 atau 2 teguk, itu berarti hanya mengonsumsi jumlah yang diperlukan untuk mengatasi rasa kering di mulut. Mengonsumsi segelas penuh atau volume air yang besar sebelum atau setelah makan adalah kesalahan umum, karena minum air segera setelah makan dapat mengencerkan makanan terlalu banyak, yang bisa membuat pencernaan menjadi lebih rumit. Cairan lambung bisa kesulitan untuk mengalir dengan baik, yang memperlambat pencernaan secara signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meminum air hanya setelah lewat beberapa menit hingga 1 jam sejak makan, dan pastikan untuk menghidrasi diri 1 jam sebelum makan setelah menyelesaikan pencernaan dari makanan sebelumnya. Ahli tersebut menjelaskan kepada semua orang bahwa tidak disarankan untuk minum air sebelum tidur atau langsung setelah bangun tidur secara tiba-tiba. Meskipun air menawarkan banyak manfaat sepanjang hari, mengonsumsinya berlebihan di malam hari juga bisa berbahaya. Saat kita tidur, tubuh kita berada dalam keadaan aktivitas yang lebih rendah, sehingga air di tubuh kita sampai ke ginjal untuk disaring tanpa digunakan secara optimal, yang dapat merusaknya. Ini juga bisa membuat Anda terbangun beberapa kali selama malam untuk pergi ke kamar mandi, yang menyulitkan untuk tidur kembali. Oleh karena itu, penting untuk mencoba memenuhi kebutuhan air Anda sepanjang hari sebisa mungkin. Jika Anda minum terlalu banyak air, air tersebut mungkin tidak digunakan dengan baik oleh tubuh dan akhirnya dibuang melalui urin. Ini dapat menyebabkan masalah dengan frekuensi buang air kecil. Jika Anda melihat urin Anda benar-benar transparan, seperti air, bukannya berwarna kuning, itu menunjukkan bahwa Anda sudah cukup mengonsumsi air pada saat itu. Oleh karena itu, setelah buang air kecil, disarankan untuk menunggu antara 15 hingga 20 menit sebelum meminum air lagi, untuk memberi waktu bagi ginjal Anda untuk pulih. Sebaliknya, meminum air berlebihan bisa menyebabkan kebutuhan untuk buang air kecil yang konstan dan membuatnya sulit untuk mengontrol kandung kemih dengan baik. Kemudian, ahli tersebut menyarankan bahwa meskipun sudah makan buah, sebaiknya tidak langsung minum air. Jika Anda mengonsumsi buah dan sayuran mentah seperti mentimun, tomat, dan lainnya, lebih baik untuk tidak minum air segera setelahnya. Demikian juga, tidak disarankan untuk minum air segera setelah makan pisang, semangka, delima, jeruk, anggur, ceri, dan buah lainnya,
Karena ini dapat membuat makanan mengeras, memperlambat pencernaan, dan dalam beberapa kasus menyebabkan ketidaknyamanan perut. Juga disarankan untuk menghindari minum air segera setelah mengonsumsi minuman yang sangat panas seperti teh, kopi, atau sup, karena ini bisa menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada kesehatan mulut. Sekarang, mari kita bahas kapan saat yang tepat untuk minum air dan kapan waktu ideal untuk melakukannya. Seperti kita membersihkan dan mempersiapkan piring sebelum menggunakannya untuk makan. Sangat penting untuk memurnikan perut kita setiap pagi sebelum mengonsumsi makanan atau minuman. Untuk tujuan ini, air adalah pilihan terbaik. Meminum air saat perut kosong di pagi hari membantu menghilangkan racun yang terakumulasi di perut selama malam hari. Jika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman saat perut kosong tanpa terlebih dahulu minum air, itu seperti makan di piring yang belum dicuci. Oleh karena itu, sangat penting untuk meminum 1 atau 2 gelas air saat perut kosong di pagi hari dan menunggu setidaknya 1 jam sebelum makan sesuatu. Lanjutkan dengan meminum air 1 jam setelah makan dan juga 1 jam sebelum makan. Demikian pula, kurangi jumlah air yang Anda minum di malam hari dan setelah makan malam. Sebagai gantinya, pilih untuk meminum segelas susu 1 jam kemudian. Nutrisi dalam susu memberikan pelepasan energi yang bertahap selama malam hari, dan asam amino yang terkandung di dalamnya mendukung tidur yang nyenyak dengan membantu menenangkan pikiran sebelum tidur. Jika memungkinkan, cobalah untuk menjaga interval sekitar 1 jam antara setiap tegukan air agar Anda bisa mengonsumsi antara 2 hingga 3 liter air sepanjang hari. Selain itu, jika Anda terpapar sinar matahari, berlari, atau melakukan aktivitas fisik apapun, pastikan untuk menghidrasi tubuh selama periode tersebut. Anda tidak harus meminum segelas penuh air sekaligus, karena pada saat itu tubuh Anda masih memiliki suhu tinggi, dan meminum terlalu banyak air sekaligus bisa berbahaya daripada bermanfaat. Di sisi lain, Anda mungkin menghadapi masalah selama berolahraga jika mengonsumsi terlalu banyak air. Oleh karena itu, selama aktivitas fisik, batasi asupan Anda menjadi 1/4 gelas atau 2 atau 3 teguk. Ketika merasa haus, minumlah hanya 1/4 gelas atau 2 atau 3 teguk. Setelah selesai berolahraga, Anda bisa meminum 1 gelas penuh air. Setelah 1 jam berlalu, Anda bisa minum jumlah air yang Anda butuhkan, tetapi selama olahraga lebih baik membatasi dosis kecil. Minum air dengan cara ini membantu menyelesaikan banyak masalah dalam tubuh kita dan menjaga sistem pencernaan dalam kondisi optimal. Ini sangat penting untuk pengendalian berat badan, karena kecuali sistem pencernaan berfungsi dengan baik, tidak mungkin mengelola atau menambah atau mengurangi berat badan secara efektif. Mengikuti metode ini untuk minum air selama 12 hari dapat memiliki dampak positif yang sangat signifikan pada kesejahteraan Anda, dan kemungkinan besar Anda akan melihat hasil yang sangat menguntungkan. Sekarang, teman-teman, kami akan mulai menceritakan pengalaman seorang ahli Ayurveda terkenal tentang bagaimana memberantas penuhnya penyakit dan kelelahan tubuh. Kita semua ingin mempertahankan kecantikan, kesehatan, dan masa muda kita. Kita ingin terlihat baik dan menghindari penyakit. Namun, saat ini, stres dan depresi begitu merajalela sehingga bahkan orang yang berusia 25 tahun bisa tampak jauh lebih tua. Bayangkan bagaimana rasanya bagi orang yang berusia 50 tahun. Hari ini, saya akan membagikan kepada Anda 4 buah yang akan membantu Anda tetap muda, energik, dan sehat, bahkan seiring bertambahnya usia. Alam menyediakan sumber daya yang, jika dimasukkan dalam pola makan kita, dapat membantu kita menghindari masalah kesehatan. Seringkali, kita mencari obat untuk mempertahankan kesehatan dan masa muda kita, atau menggunakan produk mahal yang tersedia di pasaran. Namun, penting untuk Anda ketahui bahwa, bukannya membantu Anda tetap muda dan sehat, produk-produk ini justru dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada tubuh Anda. Oleh karena itu, jika Anda ingin tetap terlihat muda dan mencegah penyakit, saya sarankan Anda menonton video ini sampai selesai dan membagikan informasi ini dengan orang-orang terdekat Anda.
Sekarang, mari kita mulai. Di masa lalu, ada seorang ahli Ayurveda yang sangat bijaksana yang memberikan bimbingan berharga. Saat ia menuju tempat persembunyiannya, ia melewati sebuah desa kecil. Sang guru telah menempuh perjalanan jauh, sehingga ia memilih untuk berhenti di sana dan beristirahat sejenak. Ia ditemani oleh beberapa muridnya. Begitu sang guru tiba dan mulai beristirahat di bawah pohon, kerumunan berkumpul di sekelilingnya. Semua orang sujud di hadapannya, menunjukkan rasa hormat mereka, dan mengatakan bahwa mereka menganggapnya sebagai orang yang sangat bijaksana. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mendengar tentangnya dan meminta agar dia berbagi beberapa pengetahuan dengannya. Mendengar kerumunan itu, sang guru tersenyum dan bertanya, "Apa kesulitan yang kalian hadapi?" Saat itu, seorang pria tua di antara mereka bangkit dan berkata, "Maharaj, meskipun saya baru berusia 40 tahun, saya tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Saya sangat kelelahan, merasa kaki saya sudah lemah dan saya bahkan tidak bisa berjalan jarak pendek. Tubuh saya telah terpengaruh oleh berbagai penyakit. Tolong beri saya solusi untuk situasi saya. Saya telah mencari pengobatan di berbagai tempat, tetapi sejauh ini saya belum melihat perbaikan dalam kesehatan saya. Meskipun saya telah hidup lama, jika saya terus seperti ini, kematian saya akan segera datang." Di sisi lain, ada seorang pria berusia 25 tahun yang hadir, yang meskipun berusia 25, tampaknya berusia 50 tahun. Jelas sekali dia mendekati sang guru dan berkata, "Maharaj, meskipun saya baru berusia 25 tahun, penampilan saya jauh lebih tua. Saya memiliki garis-garis di kulit saya. Vitalitas saya habis total. Saya melakukan sedikit pekerjaan dan cepat lelah dengan tugas apapun. Saya merasa sangat tidak termotivasi, tidak ingin melakukan apapun dan terus-menerus merasa lelah. Tolong beri kami solusi sederhana yang memungkinkan kami menghemat uang dan menjaga kesehatan kami dalam kondisi baik." Mendengar kesulitan yang dihadapi oleh semua orang yang hadir di pertemuan itu, sang guru tersenyum dan menjawab, "Saya memiliki solusi untuk setiap masalah kalian. Ini tidak akan memerlukan investasi yang signifikan dan elemen-elemen ini tidak akan membahayakan kalian." Mendengar ini dari sang guru, semua orang yang hadir merasa puas dan meminta, "Tolong beri kami lebih banyak informasi." Guru kemudian menjawab, "Hari ini saya akan berbicara tentang buah-buahan yang harus dikonsumsi oleh setiap orang, terutama mereka yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Dengan memasukkan buah-buahan ini dalam diet harian Anda dapat menghindari masalah kesehatan, mencegah penyakit, dan tetap muda, sehat, dan dalam kondisi prima." Kemudian, guru memberitahukan kepada semua orang bahwa 4 buah tersebut adalah pepaya, kismis, jeruk nipis, dan apel. Guru menambahkan, "Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya mengapa buah-buah ini begitu penting dan manfaat apa yang akan Anda peroleh dengan memasukkannya dalam diet Anda. Biarkan saya menjelaskan ini secara rinci dan juga siapa yang tidak disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan ini." Kemudian, guru berbicara kepada semua yang hadir dan menjelaskan bahwa buah-buahan ini sangat menguntungkan untuk kesehatan mereka. Mari kita mulai dengan pepaya. Buah ini sangat bermanfaat bagi orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Pepaya adalah tanaman yang luar biasa dan hadiah alami yang tak tertandingi. Pepaya kaya akan vitamin, mineral, dan serat seperti vitamin C, vitamin A, dan banyak nutrisi lainnya. Sekarang Anda mengerti mengapa pepaya sangat penting bagi kita setelah usia 50 tahun. Pertama, pepaya memperkuat sistem pencernaan kita yang cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Pepaya mengandung enzim yang disebut papain yang memainkan peran penting dalam proses ini. Enzim ini membantu memperkuat sistem pencernaan, mempermudah tubuh dalam menyerap nutrisi dari makanan dengan lebih efisien. Pepaya juga mempermudah pencernaan berbagai jenis makanan. Selain itu, pepaya adalah sumber yang kaya akan vitamin A, B, C, dan D, serta fosfor
kalium, antioksidan, protein, karbohidrat, dan karoten dalam jumlah yang signifikan. Menambahkan pepaya secara teratur dalam diet menawarkan banyak manfaat, terutama bagi mereka yang sering menderita pilek dan batuk, karena juga memperkuat daya tahan tubuh. Seperti yang diketahui, imunitas alami kita cenderung menurun seiring waktu. Pepaya kaya akan vitamin C, yang dengan cepat memperkuat daya tahan tubuh. Vitamin ini membantu tubuh melawan infeksi alergi, yang sangat penting bagi orang yang lebih tua. Demikian pula, kulit yang dehidrasi dapat mempercepat munculnya keriput. Dalam hal ini, vitamin A dan C yang terdapat dalam pepaya sangat berguna untuk mengatasi masalah kulit dan menjaga penampilan tetap cerah secara alami. Untuk mencegah masalah ini bahkan saat usia lanjut, disarankan untuk memasukkan pepaya dalam diet Anda, karena akan membantu Anda tetap sehat dengan penampilan yang segar dan bercahaya. Selanjutnya, ahli tersebut menyebutkan bahwa likopen, antioksidan yang terkandung dalam pepaya, mengurangi kemungkinan terkena kanker dan sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang menjalani perawatan untuk penyakit ini. Pepaya juga kaya akan vitamin A, yang sangat baik untuk kesehatan kulit dan mata. Vitamin ini sangat penting karena membantu menjaga kulit tetap sehat, muda, dan bercahaya. Selain itu, berkat kandungan kalsium yang tinggi, pepaya juga mendukung produksi darah dan elemen-elemen penting lainnya. Kemudian, ahli tersebut menyarankan untuk mempertimbangkan buah lain. Misalnya, apel berfungsi sebagai obat untuk berbagai kondisi. Mengkonsumsi satu apel setiap hari dapat mengurangi kebutuhan untuk berkonsultasi dengan dokter. Ini sangat penting bagi mereka yang berusia lebih dari 50 tahun, karena apel menawarkan serat, vitamin, dan nutrisi penting. Makan apel secara signifikan membantu kesehatan jantung berkat kandungan serat larutnya, yang berkontribusi mengontrol kadar kolesterol, faktor penting dalam penyakit jantung. Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit ini meningkat. Namun, mengkonsumsi satu apel setiap hari dapat membantu menjaga jantung Anda tetap dalam kondisi prima. Selain itu, apel berkontribusi menjaga berat badan yang seimbang. Seiring bertambahnya usia, metabolisme cenderung melambat, yang bisa menyulitkan pengelolaan berat badan. Namun, apel adalah buah rendah kalori dan kaya serat. Makan apel akan membuat Anda merasa segar sepanjang hari. Kandungan kalorinya yang rendah mempermudah pengelolaan berat badan dan juga membantu menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam tubuh. Serat yang terkandung dalam apel berkontribusi untuk menjaga kadar gula darah tetap seimbang. Buah ini adalah sumber serat yang sangat baik dan cepat dimetabolisme oleh tubuh. Selain itu, ini memudahkan pengurangan sembelit dan meningkatkan pencernaan yang lebih efisien. Ini kaya akan nutrisi dan vitamin C yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Ini juga bisa bermanfaat dalam pemulihan penyakit kronis. Selain itu, apel mengandung vitamin D yang sangat penting untuk kesehatan tulang, yang memperkuat struktur tulang Anda. Memasukkan apel dalam diet membantu mengontrol diabetes karena kandungan serat dan antioksidan yang tinggi. Ini sangat bermanfaat baik untuk orang dengan diabetes maupun untuk kulit dan rambut. Vitamin C dalam apel mendukung metabolisme yang sehat dan sangat menguntungkan bagi kulit serta kesejahteraan secara keseluruhan. Sebuah apel kecil menawarkan banyak keuntungan, terutama bagi mereka yang berada dalam tahap dewasa kehidupan. Meskipun Anda belum berusia 50 tahun dan ingin menua dengan sehat, tetap bugar, dan merasa muda, disarankan untuk mengonsumsi sebuah apel setiap hari. Selain itu, ahli juga menyarankan untuk mempertimbangkan buah lain, seperti kismis, yang juga memberikan manfaat penting seiring bertambahnya usia. Kismis, yang merupakan anggur kering, penuh dengan mineral dan senyawa antioksidan. Kismis kecil ini menawarkan banyak keuntungan setelah usia 50 tahun. Kismis membantu memperkuat tulang kita. Karena seiring bertambahnya usia, tulang bisa menjadi lebih lemah
meningkatkan risiko osteoporosis dan memudahkan patah tulang. Kismis menyediakan boron dan kalsium, dua nutrisi penting untuk menjaga tulang tetap kuat. Memasukkan kismis dalam diet harian Anda bisa menjadi cara efektif untuk memperkuat tulang Anda. Selain itu, kismis memiliki banyak manfaat untuk sistem pencernaan. Serat yang dimilikinya membantu meningkatkan kesehatan pencernaan, mencegah lambatnya pergerakan usus, dan mendukung keseimbangan umum tubuh. Ini sangat penting bagi orang yang berusia lebih dari 50 tahun, karena sistem pencernaan mereka mungkin tidak berfungsi secara optimal dan mereka bisa mengalami kesulitan dengan pergerakan usus. Dalam situasi seperti ini, kismis bisa menjadi solusi efektif untuk meredakan masalah tersebut. Kismis, karena mengandung gula alami, memberikan energi bagi tubuh Anda. Seiring bertambahnya usia, vitalitas kita biasanya menurun. Oleh karena itu, memasukkan kismis dalam diet harian Anda bisa membantu Anda merasa lebih aktif. Jika Anda menderita diabetes, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan kismis dalam diet Anda, karena mengandung gula alami yang cepat diserap dalam aliran darah. Mengonsumsi kismis bisa menimbulkan masalah jika kadar gula darah Anda sudah tinggi. Memasukkan kismis dalam diet harian Anda sangat baik untuk kesehatan jantung. Dengan mengonsumsi kismis, kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, menurun dan kolesterol HDL, kolesterol baik, meningkat, yang secara signifikan mengurangi risiko masalah jantung. Selain itu, kismis membantu menurunkan kadar trigliserida, yang membantu mencegah stroke dan serangan jantung. Kismis memberikan perlindungan terhadap masalah kesehatan berkat antioksidannya, yang mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dalam tubuh. Ketika kismis direndam, antioksidan ini dilepaskan lebih cepat, sehingga membantu melindungi kesehatan Anda dari penyakit serius seperti tumor. Serat makanan yang terkandung dalam kismis membantu mencegah penyumbatan arteri, yang pada gilirannya mencegah peningkatan tekanan darah dalam sistem peredaran darah dan mengurangi risiko hipertensi. Selain itu, kismis kaya akan kalium, mineral yang membantu menjaga keseimbangan tekanan darah yang sehat. Jadi, memasukkan kismis dalam diet bisa bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah. Sekarang, mari kita fokus pada lemon. Buah sitrun ini adalah sumber vitamin C dan flavonoid yang luar biasa. Seiring bertambahnya usia, umum bagi sistem kekebalan tubuh kita untuk melemah. Sehingga vitamin C dalam lemon sangat penting untuk memperkuat pertahanan tubuh kita. Vitamin C bertindak sebagai pelindung yang kuat terhadap infeksi dan sangat bermanfaat bagi orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Ini karena risiko infeksi meningkat dengan bertambahnya usia, dan infeksi ini bisa berlangsung lama dan sulit untuk dihilangkan. Keuntungan lain dari lemon adalah membantu menjaga hidrasi yang baik dan mengurangi risiko pembentukan batu ginjal. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan mengembangkan batu ginjal meningkat. Jadi menambahkan lemon dalam diet Anda menjadi semakin penting. Dengan memasukkan air lemon dalam rutinitas harian Anda memastikan hidrasi yang memadai dan secara signifikan mengurangi risiko mengembangkan batu ginjal. Jus ini kaya akan antioksidan dan memberikan perlindungan terhadap stres yang terkait dengan penuaan serta kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini berarti bahwa ia membantu menjaga kesehatan seluler dan mengurangi efek penuaan dengan memperbaiki kekurangan yang muncul di tubuh seiring berjalannya waktu. Dengan cara ini, orang bisa mulai terlihat lebih tua sebelum waktunya. Namun, dengan mengonsumsi air lemon setiap hari, penampilan Anda akan tetap lebih muda. Air lemon bermanfaat untuk kesehatan kulit dan mengurangi keriput, yang membuat Anda terlihat lebih muda meskipun waktu berlalu. Karena itu, sangat penting untuk memasukkan 4 buah ini dalam diet harian Anda, tetapi dengan jumlah yang seimbang, menghindari baik kelebihan maupun kekurangan. Dengan melakukannya, Anda akan mulai merasakan peningkatan signifikan dalam kesehatan Anda.
Setelah mendengar pidato dari sang guru, semua yang hadir mengucapkan terima kasih dan, setelah memberi penghormatan, kembali ke rumah mereka. Kemudian, sang guru menuju ashram bersama murid-muridnya. Silakan berbagi di komentar apa yang telah Anda pelajari dari video ini dan sebarkan cerita ini kepada keluarga, teman, atau orang terdekat Anda agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan ini. Jika Anda menyukai video ini, beri kami like dan berlangganan. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pelajaran baru kami. Teman-teman terkasih, saya harap cerita ini memberikan sesuatu yang positif dalam hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.